Pemirsa, Anda bisa melihat seperti apa keadaan saat ini sebuah kapal yang dulu disanjung-sanjung dan mampu memberikan suatu pendapatan yang luar biasa bagi Banyuwangi. Dan ini digagas oleh Bupati pertama di era reformasi, yaitu Bapak Haji Samsul Hadi. Nah, sayangnya saat ini dua kapal Putri Sri Tanjung nasibnya hampir serupa dengan legenda Putri Sri Tanjung sebagai asal usul nama Banyuwangi. Anda bisa lihat seperti ini keadaan kapalnya begitu memprihatinkan. Nah, untuk ini saya akan lebih memperdalam lagi wawancara dengan seorang narasumber, yaitu saudara Mas Ruri selaku ketua BCW Banyuwangi Corruption Watch yang selama ini aktif menyoroti berbagai praktek-praktek yang berhubungan dengan korupsi. Mari kita akan menemui narasumber yang satu ini. Sri Tanjung, Semebyaro Kondowangi. Sri Tanjung, iki Sonang Sukmorogo. Sri Tanjung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya saat ini dengan narasumber, yaitu kalau panggilannya itu Bung Mas Ruri ya. Kebetulan beliau ini merupakan ketua BCW, yaitu Banyuwangi Corruption Watch. Nah, beliau ini yang sampai saat ini masih tetap tegar, masih konsisten untuk mengawal tentang potensi apa aja yang ada di Banyuwangi, terutama yang berhubungan dengan hal-hal praktek korupsi tentunya, Bung Mas Ruri, ya. Betul. Nah, kami ada di sini, tepatnya ini area parkir kapal-kapal ya, kapal-kapal laut. Ini kalau nggak salah masuk LCM ya, LCM Ketapang. Bang Mas agak ke sini aja. Ya. Sudah, stop aja. Nah, ini Anda bisa lihat kami sengaja mengambil posisi yang tepat membelakangi Putri Sri Tanjung. Ini merupakan jenis kapal LCT ya. Nah, dulu ya ini sejarahnya bahwa zamannya Bupati Pak Samsul Hadi ya. Itu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, beliau yang sudah almarhum itu membeli 2 LC3 Sri Tanjung sekaligus. Kemudian kapal itu diberi nama yaitu Putri Sri Tanjung dan Putri Sri Tanjung 1. Ya. Namun kami menemukan ada bangkai di sini hanya 1 ya, Putri Sri Tanjung 1 ya. Yang Putri Sri Tanjungnya entah kemana ya. Betul. Bung Mas Ruri, ini mengingatkan saya dengan legenda Banyuwangi ya. Asal usul nama Banyuwangi. Bagaimana kalau menurut ceritanya itu, kalau tidak salah ini ya, bahwa Putri Sri Tanjung ini merupakan korban daripada sebuah persekongkolan yang kemudian Putri Sri Tanjung itu dikorbankan, ditumbalkan hanya demi sebuah kerakusan kekuasaan waktu itu, kalau nggak salah itu ya. Dan beliau berkorban demi kesetiaannya, demi rasa cintanya, sehingga rela untuk dibunuh. Darahnya pun muncrat sehingga menjelma menjadi, itu sejarahnya, legendanya. Ya, nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya dengan LCT Putri Sri Tanjung? Ya, agak-agak mirip sih kan gitu. Agak-agak mirip sih, karena yang awal Pak Samsul itu mendatangkan 2 kapal sekaligus, ternyata yang awalnya mampu menghasilkan dan menopang peningkatan PAD, nyatanya sekarang ini terlantar, dicampakkan begitu saja. Oke,
Bung Mas Rudi, kalau kita ingat awal Pak Samsul itu kan pendapatannya luar biasa ya. Betul. Mampu tidak hanya mampu menopang PAD, tapi melejit begitu luar biasa. Ya. Zamannya Bu Ratna itu diteruskan, Ya. ya kan. Namun anehnya eranya Aswar Anas justru mangkrak seperti ini. Ya. Apa yang menurut pandangan Bung Mas Rudi ini? Ya, jadi saya awali begini. Ide dari Bapak Samsul Hadi waktu itu Bupati tahun 2000 lah, setelah reformasi Banyuwangi, pemilihan bupati, kemudian yang menduduki adalah Pak Samsul Hadi. Nah, beliau almarhum dulu punya satu ide yang saya kira idenya bagus sekali untuk meningkatkan PAD. Itu beliau memprakarsai adanya usaha yaitu penyeberangan, karena Banyuwangi memang letaknya adalah pelabuhan penyeberangan, sangat strategis ya? Sangat strategis sekali. Karena tiap hari kapal itu lalu lalang dari Ketapang ke Gilimanuk, saya kira sangat potensial sekali. Karena selama ini Banyuwangi tidak berperan di situ, walaupun posisinya ada di Banyuwangi, sehingga ide pengadaan kapal antara Ketapang dan Gilimanuk memang ide yang saya kira sangat brilian sekali untuk meningkatkan PAD. Kemudian ide ini digodoklah di forum DPRD Kabupaten Banyuwangi dan kemudian disetujui. Akhirnya dibelilah 2 kapal LCM namanya. LCT Ya, Landing Craft apa itu namanya. Jadi setelah dibeli 2 kapal itu dioperasionalkan antara Ketapang dan Gilimanuk. Harganya waktu itu tahun sekitar 2001 itu sekitar 15 M untuk 2 kapal LCT ini. Nah, kita lihat dari dokumen ini, dari dokumen DPRD ini pernah menghasilkan yang luar biasa dari usaha penyeberangan ini. 1 tahun ada catatan bisa menghasilkan 15 M. Itu tahun 2001 kalau nggak salah itu. 15 M. Sangat luar biasa. Berarti udah kembali ya? Iya, sudah kembali. Iya. Jadi sudah BEP lah. Nah, kita harapkan ini kan berlangsung potensi ini. Nah, zamannya Pak Samsul ke Bu Ratna tidak ada masalah, kemudian beralih ke Bung Anas, Aswar Anas, barulah perusahaan yang namanya PT BSI, PBS, yaitu Putra Banyuwangi Sejati, itu goyang sudah, mulai goyang. Sehingga kita temukan 2 kapal itu mangkrak. Sebentar, Bung Mas Rudi, awal-awalnya Anas sebenarnya kapal ini kan masih beroperasi. Kalau tidak salah itu direkturnya dipegang oleh siapa itu? Direktur Wahyudi SE. Itu kan masih ya, masih berjalan 1 tahun 2 tahun. Nah, berikutnya tiba-tiba kolap. Kira-kira nih, apa yang menjadi penyebab kolapnya itu? Tidak hanya kolap, Bung Denny ya, tidak hanya kolap, tapi juga tragisnya perusahaan itu sekarang sudah bubar. Kalau kolap saja bisa bangkit, ini udah bubar, kantornya aja udah tutup. Ya, kantornya kalau saya udah mangkrak juga. Sudah mangkrak, tertutup rapat itu ya. Dan juga tenaga kerjanya nggak terbayar. Nah, sangat tragis, sehingga kita sangat menyayangkan lah. Ide yang sangat bagus dari Pak Samsul yang awal-awal itu sekarang seolah-olah nggak begitu diseriusi dalam kaitan peningkatan PAD. Oke, Bung Mas Rudi, saya tertarik dengan istilah yang disampaikan Bung Mas Rudi tadi itu, bukannya kolap tapi bubar. Iya, ya kan? Betul. Saya tertarik kalimat ini, saya garis bawahi. Nah, ketika bubar ini kan sebenarnya ada konsekuensi yang harus dipenuhi ya. Contoh di sini hak-hak daripada karyawan.
betul. ya kan? Ya, Kemudian bagaimana nasib kapal 2 LCT itu betul. Ya. berikutnya. Ya. Terus bagaimana pula untuk menggantikan dari apa namanya posisi penopang pendapatan asli daerah itu sendiri. Padahal kita tahu bahwa penyeberangan Gilimanuk, Banyuwangi yaitu Ketapang ini kan luar biasa. Luar biasa. Sekali. Kira-kira apa yang bisa Bung Mas Rudi tangkap dalam hal ini, Bung? Ya. Jadi sekali lagi kita lihat ya dalam dokumen ini. Potensi sangat besar itu sudah sangat nyata. Yaitu di sini satu kapal saja itu per tahunnya pencapaian maksimal bisa mencapai 15 miliar. Kalau 2 berarti kan 30 M. Kalau sama-sama mampu menghasilkan 15 miliar. Ya, Ya, kita oke. hitungannya berdasarkan data. Itu per bulan apa? Per tahun. Oh, per tahun ya. Ya, per tahun berarti bisa meningkatkan PAD sebanyak 30 miliar. Ya kan? Artinya kalau pembelian awal tadi disebutkan Bung Mas Rudi kan 15 miliar. Artinya semua sudah kembali modal. Sudah kembali modal. Otomatis tinggal mengeruk hasil, menikmati hasilnya lah kan Ya. begitu. Jadi kenapa tadi kita review kembali ke pertanyaan Bung Denny ya? Kenapa bisa bubar ya? Itu persoalannya ada pada manajemen. Manajemennya tidak bagus dalam pengelolaan badan usaha ini. Sehingga uang yang bisa diperoleh atau menjadi investasi itu kemudian tidak jelas kemana. Nah, seharusnya ini kapal-kapal yang sudah tua bisa diremajakan lagi. Kemudian yang sudah aus bisa diperbaiki, kalau nggak bisa diadakan lagi kapal yang baru. Atau dari hasil itu kan bisa untuk beli kapal baru ya? Bisa beli kapal baru sebenarnya kalau mau. Nah, tapi masalahnya kemauan ini yang saya kira atau dipertanyakan gitu. Mas Rudi, Anda kan sebagai ketua BCW ya? Betul, ya. Artinya paham persis bagaimana alur bahwa terjadinya tengara praktek-praktek korupsi ini. Anda menemukan nggak dari bubarnya atau dibubarkannya PT BBS yaitu Putra Banyuwangi Sejati yang mengelola 2 kapal yaitu LCT Putri Sri Tanjung, ada tengara praktek-praktek yang mengarah pada korupsi misalnya? Ya tentu sesuai dengan rekomendasi dari Pansus yang sudah diadakan tahun 2016, memang itu harus arahnya ke sana. Oh, berarti data yang satu jilid ini hasil dari catatan Pansus ya? Iya, betul. Lengkap ini adalah berarti. hasil Pansus DPRD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 tentang persoalan yaitu baik mengenai kapal yang sudah mangkrak, pertanggungjawabannya, dan juga masalah ketenaga kerjaan, hak-hak karyawan ya. Karyawan. Ini sudah ada rekomendasi lengkap dari Pansus sudah. Terus termasuk yang lainnya ada nggak, mungkin pengganti kapal ini ada atau bagaimana gitu? Ya ada juga. Jadi upaya-upaya ke sana ada, antara lain kalau kita baca di sini pihak PT BBS itu pernah mengupayakan kapal yang baru, bahkan pernah diberikan ke Jepang. Oh, belinya di Jepang maksudnya? Belinya di Jepang. Dan sudah sampai ke Surabaya udah. Cuma faktanya kenapa nggak ada? Ini jadi pertanyaan. Kenapa nggak ada? Padahal kalau lihat dokumen ini seharusnya ada. Oke, Bung Mas Rudi, nanti secara khusus hal-hal yang bersangkut hak-hak karyawan nggak dibayarkan, terus seperti ada pengganti kapal baru, itu nanti kita ulas secara khusus. Boleh saya pinjam coba? Boleh pinjam. Agak asin aja Bung Mas Rudi. Nah, pemirsa, ini dokumen ini yang mencatat secara lengkap ya, judul di depan ini
yang berwarna kuning ini Pansus PT Pelayaran Banyuwangi Sejati atau PT PBS. Ini yang dilaksanakan di DPRD Kabupaten Banyuwangi. Tepatnya itu pada rapat paripurna 15 Agustus 2016. Nah, di sini ini yang jelas lengkap seperti yang disampaikan oleh Bung Masturi isiannya. Kami akan mengungkap satu persatu tentang kejanggalan-kejanggalan, bahkan mungkin tengara-tengara penyimpangan, atau mungkin juga ada unsur-unsur ngarah pada korupsi, Bung. Ya, kemungkinan karena ini belum masuk pada ranah apa itu proses hukum. Tapi ini caranya mau dilaporkan juga ya? Insya Allah. Oh gitu Kalau ya. kita nanti kita godok dulu, kita analisa dulu. Nanti Mm. kalau ada apa itu unsur-unsurnya, baru kita melakukan pelaporan. Oke, pemirsa, saya akan mengulik ya tentang kisi-kisi dari mangkraknya kapal Putri Trisanjung ini secara runtun. Yang jelas kita nanti juga akan melibatkan banyak pihak untuk saya wawancarai, mencari kepastian tentang kisi-kisi di balik mangkraknya kapal ini. Nah, Bung Masturi, ini saya terimakan lagi. Oke. Dan ini saya serahkan kepada Bu Deni, saya kasih hadiah untuk. Oke, terima kasih. Wah, saya dikasih hadiah. Ini berupa dokumen. Berarti saya nanti akan mempelajari, Bung Masturi. Iya, monggo. Mana lebih dulu satu persatu. Nah, Bung Masturi, saya dengar kapal ini tidak hanya mangkrak, Bung Masturi. Katanya isinya udah nggak ada katanya. Iya. Jadi isinya udah dikeluarkan semua dan saya punya dokumennya itu. Oh gitu ya? Iya. Pertanyaannya kemana larinya itu? Ya itu. Jadi mesin-mesinnya semuanya yang ada di dalam itu udah nggak ada. Berarti ini hanya tinggal kerangkanya aja. Yang dalam udah dikeluarkan, saya punya dokumennya. Oh gitu ya? Oke, pemirsa, kita akan masuk ke atas dek kapal Putri Tritanjung. Benarkah bahwa di dalamnya itu sudah tidak ada apa-apa lagi? Yang ada hanya sebuah kerangka. Ya. Kerangka, tengkorak berarti ya? Ya. Ada tengkorak. Oke, boleh Oke, kita jalan. mari.